Inilah negeri para nabi, Palestina. Disinilah di kota Yerusalem berdiri Masjidil Aqsa, kiblat pertama bagi kaum muslimin. Negeri yang masih dijajah oleh Zionis Israel ini terus berjuang untuk meraih kemerdekaannya, meskipun harus ditebus dengan darah dan nyawa para syuhada. Bahkan anak-anak dan para wanita menjadi korban kekejaman Zionis Israel. Gaza adalah kota terakhir yang belum ditaklukkan pasukan Zionis Israel. Meskipun lebih dari 30.000 orang menjadi korban agresi Israel, Israel tak mampu melumpuhkan kekuatan jihad para mujahidin. Mereka hanya mampu menyerang rakyat sipil Palestina, bahkan mereka yang tengah berada di kamp-kamp pengungsian. Mata dunia akhirnya terbuka melihat kekejaman dan kebiadaban Israel. Meskipun sudah diperingatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk menghentikan agresinya, Israel tetap menjatuhkan bom-bom dari jet tempur dan tank-tanknya. Aksi protes masyarakat dunia mengutuk serangan Israel bermunculan di mana-mana. Masyarakat dunia makin tergerak, tidak hanya sekedar aksi kemanusiaan seperti donasi untuk para korban, juga boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Indonesia termasuk negara yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tak sekedar bantuan kemanusiaan, baik dari negara maupun masyarakat, perjuangan politik juga dilakukan pemerintah untuk menekan PBB menjatuhkan sanksi kepada Israel. Di berbagai forum internasional pun, Indonesia tak pernah absen memainkan peran strategisnya untuk menyuarakan penghentian agresi Israel dan kemerdekaan Palestina. Indonesia ikut memobilisasi dukungan internasional untuk menjadikan status Palestina sebagai anggota penuh PBB. To give Palestinian equal footing on the world stage and to exert pressure to Israel to stop their atrocities. Therefore, I urge countries that have yet to recognize the state of Palestine. Komitmen untuk mendukung perjuangan Palestina meraih kemerdekaannya harus terus dijaga. Salah satunya melalui Baitul Maqdis Institute, sebuah lembaga think tank yang merupakan bagian dari Al-Fahmu Institute yang didirikan oleh Kiai Haji Fahmi Salim. Kami berusaha mencari solusi yang dihadapi oleh umat Islam di dunia, khususnya Palestina. Untuk membebaskan Palestina dari penjajah Israel harus berangkat dari pembebasan akal pikiran kita, dari penjajahan opini, media dan cara berpikir, serta worldview Barat yang sekuler dan hegemonik untuk menjajah alam pikiran masyarakat dunia. Rasulullah SAW telah menanamkan akidah yang kokoh kepada para sahabatnya sebagai modal utama perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis yang saat itu dikuasai bangsa Romawi. Inilah teladan kenabian yang harus ditempuh, apalagi Al-Quran telah mengabarkan bahwa kekuatan Bani Israel Yahudi yang nampak dikdaya bisa dikalahkan. Sejatinya pembebasan Palestina bukan beban yang memberatkan, apalagi merugikan bagi umat, tetapi justru mengangkat dan memuliakan umat. Isu Palestina lebih banyak memberikan kekuatan, kemuliaan, dan solidaritas umat. Akhirnya, umat pun akan terseleksi. Siapakah yang terangkat derajatnya dengan mengangkat panji-panji pembela Baitul Maqdis? Semua terangkai dalam visi Baitul Maqdis Institute, yaitu menjadi institusi keilmuan yang bergerak cerdas, aktif, ilmiah, dan solutif, serta menggerakkan potensi umat menuju agenda pembebasan Baitul Maqdis. Adapun misi kami, 1. Merekatkan persatuan dan persaudaraan umat Islam Indonesia dan dunia. 2. Melakukan diseminasi, presentasi, dan eksaminasi kajian-kajian strategis Baitul Maqdis di lembaga-lembaga pendidikan Islam. 3. Menjalin lobi-lobi dan memberi masukan konstruktif serta komunikasi yang baik dan efektif dengan para pemangku kebijakan, eksekutif atau legislatif,
untuk membela isu Palestina dan Baitul Maqdis di forum nasional dan internasional sesuai amanat konstitusi Mukadimah Undang-Undang Dasar RI 1945. 4. Menanamkan kesadaran ilmu Baitul Maqdis dengan pandangan hidup Islam yang holistik dan integral ke dalam pola pikir, budaya ilmu dan kerja, serta advokasi. 5. Melakukan kaderisasi pengajar Sirah Nabawiyah dan sejarah Baitul Maqdis yang berwawasan Quran Sunnah dan global. Program kerja Baitul Maqdis Institute adalah 1. Membuat daurah atau kursus ilmiah Baitul Maqdis dengan narsum Masaih Palestina untuk para ustadz, ormas Islam, dan kampus Islam. 2. Inisiasi pendirian Baitul Maqdis Corner di kampus-kampus perguruan tinggi negeri dan swasta Islam. 3. Mengkoordinasikan dan menggalang charity pemberian beasiswa full bagi mahasiswa Palestina untuk studi lanjutan di Indonesia dengan link kampus Indonesia dan mengajak donatur untuk turun tangan. 4. Membuat media gathering berkala terkait hasil penelitian terkini sosiopolitik internal Palestina pasca Taufan Al-Aqsa. 5. Membuat fokus group discussion terkait kurikulum Baitul Maqdis untuk sekolah Islam dan pesantren serta dinamika isu Baitul Maqdis. 6. Penyusunan buku Sarah Hadis Arba'in Baitul Maqdis dan Palestina. 7. Penyusunan buku Indo-Palestina dan Aqsa dalam worldview Islam dan kurikulum Baitul Maqdis untuk sekolah atau madrasah dan pesantren. 8. Menerbitkan buku ilmiah dan buku saku hasil penelitian seputar isu Baitul Maqdis dan Palestina. 9. Hadir dan aktif dalam forum global Palestina dan Baitul Maqdis yang diselenggarakan lembaga dalam dan luar negeri. 10. Bekerja sama dan menerima hibah riset dan dana workshop dari pihak lain, swasta dan negara yang tidak mengikat dan saling menguntungkan sesuai syariat NKRI dan Pancasila. Baitul Maqdis Institute bergerak aktif di ranah pemikiran dan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat muslim khususnya di Indonesia, terutama untuk mengawal kebangkitan dan perjuangan merebut kembali Baitul Maqdis. Keterlibatan banyak tokoh bangsa dalam lembaga ini menjadi energi penambah semangat juang kami. Kami sering bertemu dengan para ulama lintas negara dan para tokoh pembela Palestina lintas agama untuk memperkokoh ukhuwah sekaligus bersinergi untuk bersama-sama membebaskan Palestina dari penjajah Israel. Kami pun mengajak semua elemen bangsa ini untuk merapatkan barisan dalam cita-cita mulia ini untuk kembali meraih kemuliaan dan kejayaan Islam. Dukungan Anda dalam program-program kami semoga menjadi bukti keimanan dan kecintaan kita terhadap Baitul Maqdis. Salurkan donasi terbaiknya melalui BSI 715-082-8718 atas nama Yayasan Al-Fahmu Internasional Indonesia.